saya akan memberikan tutorial analisis regresi moderasi menggunakan SPSS sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Terapan. Yuk kita langsung simak videonya. Sebelum kita masuk ke tutorial, kita harus tahu dulu nih teman-teman, konsep dasar dari analisis regresi moderasi itu gimana sih? Yuk kita bahas dulu ya. Yang pertama, dalam MRA ada 3 variabel yang digunakan, yaitu variabel independen, dependen, dan juga moderasi. MRA bisa juga disebut dengan uji interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi. Lalu variabel moderasi sendiri merupakan variabel yang bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu uji interaksi dilakukan dengan cara mengalihkan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi dengan variabel bebas. Lanjut ke studi kasus yang bakal kita bahas di sini, judulnya yaitu pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel moderasi, di mana variabel dependennya yaitu pelatihan, variabel independennya pelatihan, variabel dependennya prestasi kerja karyawan, dan juga variabel moderasinya yaitu lingkungan kerja. Untuk hipotesis 1 yaitu pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. Kemudian hipotesis kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. Dan hipotesis ketiga, lingkungan kerja mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan. Langkah-langkah uji interaksi itu meregresikan variabel bebas dan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi terhadap variabel tergantung, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua, mengalihkan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel bebas dengan variabel moderasi menjadi variabel interaksi atau XZ ya teman-teman. Kemudian meregresikan variabel bebas, variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi dan variabel interaksi terhadap variabel tergantung. Lalu persamaannya seperti ini ya teman-teman. Untuk persamaan yang kedua, kita lanjut untuk kriterianya. Kuasi moderasi yaitu jika Z pada persamaan 1 signifikan dan XZ pada persamaan kedua juga signifikan. Kemudian untuk kriteria pure moderasi, jika Z pada persamaan 1 tidak signifikan tetapi XZ pada persamaan 2 signifikan. Kemudian prediktor moderasi. Prediktor moderasi. Jika Z pada persamaan 1 signifikan tetapi XZ pada persamaan 2 tidak signifikan. Yang keempat ada homologisir moderasi. Jika Z pada persamaan 1 tidak signifikan dan XZ pada persamaan 2 juga tidak signifikan. Lalu sebelum kita lanjut ke tutorial, kita harus pahami dulu di sini itu kita baca dulu ya teman-teman. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis apakah variabel lingkungan kerja memoderasi hubungan antara pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan. Untuk keperluan tersebut diambil sampel acak sebanyak 100 karyawan sebagai responden. Jadi di sini jumlah sampelnya itu ada 100 ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah ada data yang akan kita ujikan ya. Ini ada 100 data responden. Lalu kita lihat di variabel view di sini. Di sini ada X,
yaitu pelatihan, di mana X merupakan variabel bebas. Kemudian ada Z. Z di sini yaitu lingkungan kerja, di mana Z sendiri itu merupakan variabel yang dihipotesiskan sebagai moderasi. Kemudian di sini ada Y. Y merupakan prestasi kerja, di mana Y merupakan variabel tergantungnya. Di sini juga ada XZ, di mana ini merupakan interaksi antara X dan Z. Lalu langkah awal yang harus kita lakukan yaitu meregresikan. Kita lihat di sini, meregresikan variabel bebas atau X, lalu variabel yang dihipotesiskan, lalu terhadap variabel tergantungnya. Langkah awal yang harus kita lakukan, kita klik analyze, lalu kita gulir ke bawah, kita cari regression di sini, lalu kita klik linear. Oke. Kita reset dulu ya. Kita ulang. Untuk dependent kita isi dengan variabel tergantungnya, yaitu prestasi kerja atau Y, kita masukkan di dependent. Kemudian bagian independent kita masukkan variabel bebas, yaitu pelatihan X ya. Kita masukkan ke independent. Selain X, kita juga memasukkan Z di sini sebagai variabel yang dihipotesiskan sebagai moderasi. Kita masukkan juga ke sini. Setelah lengkap seperti ini, kita langsung klik OK. Maka akan muncul output seperti ini ya teman-teman. Kita gulir ke bawah, kita lihat di bagian koefisien di lingkungan kerja, di mana signifikasinya yaitu 0,001. Artinya itu kurang dari 0,05 ya, maka lingkungan kerja signifikan berpengaruh terhadap prestasi kerja. Kemudian kita akan lanjut ke langkah yang kedua. Kita buka lagi. Kita akan meregresikan variabel bebas dan juga variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi dan variabel interaksinya. Kita klik dulu analyze, kemudian kita klik regression, kemudian linear. Sudah ada seperti tadi ya teman-teman, dimana dependennya itu merupakan Y, yaitu variabel tergantungnya. Kemudian di bagian independen sendiri ini sudah ada dua, yaitu X dan Z. Lalu kita tambahkan satu lagi, yaitu interaksi. Kita masukkan ke independen. Jadi sudah ada 3 variabel ini, lalu kita klik OK. Oke, kita gulir lagi ke bawah. Kita cari bagian sini di koefisien, bagian interaksi, di mana hasilnya itu 0,146, yang berarti lebih besar daripada 0,05, maka variabel interaksi tidak signifikan. Setelah kita tutorial, maka kita menghasilkan output SPSS seperti ini ya teman-teman, dimana signifikasi dari lingkungan kerja terhadap prestasi kerja itu ternyata signifikan, karena di sini dapat dilihat hasilnya 0,001 yang lebih kecil daripada 0,05, maka lingkungan kerja signifikan berpengaruh terhadap prestasi kerja. Kemudian hasil output yang kedua,
Di sini interaksi ya. Di sini nilainya 0,146, di mana itu lebih besar daripada 0,05. Maka variabel interaksi tidak signifikan berpengaruh terhadap prestasi kerja. Kemudian kesimpulan dari hasil uji ini, maka lingkungan kerja termasuk dalam kategori moderator prediktor. Secara statistik, lingkungan kerja gagal memoderasi hubungan antara pelatihan dan prestasi. Lingkungan kerja hanya berperan sebagai variabel independen biasa. Jadi, lingkungan kerja menjadikan prestasi naik karena dia signifikan sendirian, tetapi dia tidak berpengaruh pada pelatihan, jadi makin kuat ataupun makin melemah. Dan untuk hipotesisnya, kita dapatkan kesimpulan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan, yaitu hipotesis 1 itu diterima. Kemudian untuk hipotesis kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan juga diterima. Kemudian untuk hipotesis ketiga, lingkungan kerja mampu memoderasi atau memperkuat pengaruh pelatihan terhadap prestasi kerja karyawan itu ditolak.